Suka dangdutan di rumah ya? Suka dangdutan, cuman kadang suami tuh apa sih lagu apa gitu. Sampai akhirnya terbentuk wacana, akhirnya dia suka juga. Ceritakan Tapi hampir juga. semua pecah sih kalau wacana itu. Baru sekali ya. Ya Blackpink terus itu kan semua juga cewek-cewek semua kan. Iya. Nah, ya aku menganggap diriku dari mereka ini kayak Blackpink. Rempong kita itu kalau mau perform tuh. Ada yang mau beeng. Apa itu? Karena memang aku kadang kalau mau marah juga, aduh ngapain juga gitu aku mau marah gitu. Ingat umur. Bikin berwarna dan happy kita hari-hari sih sebenarnya di wacananya. Iya. Anak-anaknya seru dan asik. Halo Tribuners, kita kembali lagi ke acara Obsesif, di mana ya seperti biasa kita akan mendatangkan narasumber-narasumber yang inspiratif dan juga kreatif. Dan di hari ini Tribuners, kita kedatangan narasumber-narasumber yang pastinya menarik dan juga pasti bakal bikin heboh nih Tribuners. Di sini kita sudah kedatangan grup dari Wacana. Di sini ada Kak Anggi, Kak Putri, dan juga Kak Karin. Halo. Halo. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Baik. Alhamdulillah baik. Pada baik semua ya. Walaupun hujan. Walaupun hujan ya. Bikin ngantuk nggak sih kalau hujan itu? Aduh mager. Iya, Sama, pengen bener. kayak tidur. Gak ada Indomie di sini tapi. Oke, mungkin para Tribuners ini pada bingung. Apa itu grup Wacana? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih dari kakak-kakak. Apa sih Wacana itu dan kenapa kok Wacana disebutnya gitu? Kenapa Gi? Jadi wacana itu apa gitu ya? Iya. Wacana itu awalnya grup karaoke gitu sih. Kita jadi buat grup yang memang bawakan lagu-lagu yang buat sing along bareng orang-orang. Jadi Wacana itu grup musik dong? Ya, Iya. sebenarnya ya walaupun kita nggak Bukan sebenarnya memang iya. nyanyi ya gitu kan. Ya, pertama memang iseng sih. Awalnya karena semuanya ini suka hobinya tuh dangdut kan. Suka goyang. Suka goyang sih sebenarnya. Suka Lebih goyang. tepat. Lebih tepat. Terus kenapa enggak kita seriusin nih? Ternyata memang banyak yang minat juga sama Wacana ini gitu. Oke. Wacana itu singkatan atau memang namanya Wacana ini? Singkatan. Singkatannya apa? Ngomong dong, Karin. Wanita. Cantik. Senah. Oke, wanita cantik mempesona. Wacana. Itu sih bagi kita gitu ya. Iya. Kami merasa mempesona gitu. Itu kayak memang itu kita gitu loh. Kita banget gitu Wacana. Oke, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sejak kapan berdirinya? Gimana awal mulanya? Kenapa tiba-tiba bikin Wacana ini? Kita terbentuk Mei ya. Awalnya Mei. Jadi Bulan Mei itu kita mulai. Wacana itu sebenarnya dulu kita main-main aja musik. Jadi bikin karaokean sendiri gitu kan. Terus joget-joget. Terus ya manajer kita yang sekarang ini tuh awalnya yang ngedorong kita. Sebenarnya dulu pribadi dari saya sendiri kayak pesimis gitu kan. Nggak mungkin nih kita gitu karena kita nggak tahu sama sekali musik gitu kan. Terus dia bilang udah nggak apa-apa nanti kita derek sama-sama gitu kan. Yang akhirnya ya kita ngalir terus jalan terus sampai ke sini tuh ya rame yang dengerin juga Wacana gitu. Itu sih. Baru dibuat bulan Mei tahun ini berarti. Mei baru 5-6 bulan sih mungkin ya. Secara spontan. Iya, Secara spontan bener itu. secara spontan karena suka joget ya. Iya. Karena suka goyang. Suka goyang. Terus personilnya nih kakak-kakak ini aja atau masih ada yang lain? Berapa sih personil dari Wacana ini? Ada 4. Sebenarnya 4. Cuman yang satu lagi berhalangan hadir Oh sih. iya. Ada siapa aja? Ada Kak Anggi, Danggi. Ada Putri, Karin sama Amanda. Amanda. Oke. Ini memang dari kakak-kakak ini latar belakangnya apa sih namanya? Memang pernah terjun di dunia musik atau memang suka nonton musik? Bikin Wacana atau Cuman gimana? suka aja. Sebenarnya suka nyanyi. Cuma ya nyanyi biasa aja, ya nggak diseriusin kayak gitu loh. Ya nyanyi kamar mandi lah kalau kamar setiap mandi nyanyi. Bagus udah ya suaranya kalau di kamar mandi. Gitu. Oke, mungkin kami ngelempar pertanyaan dari satu-satu dulu. Mungkin dari Kak Anggi sendiri nih, apa sih latar belakangnya Kak Anggi? Kak Anggi kerja kah atau kuliah? Kalau hari-hari sih kerja, cuma di selain kerja saya juga gambar, graffiti. Suka gambar graffiti. Terus kenapa tiba-tiba terjun dunia musik? Ya itu ketemu sama teman-teman yang satu circle gitu ya, jadi kayak ya udah ayo gas gitu. Oke. Tapi kakak suka nyanyi, bisa nyanyi? Suka nyanyi tapi nggak bisa nyanyi banget sih. Kalau didengar orang mungkin males gitu ya.
Oh, kakak suka gambar graffiti. Berarti pernah bikin kayak graffiti di mana gitu? Iya, sempat bikin. Kalau graffiti sih baru dari 2019 kemarin. Sudah cukup lama dong berarti. Iya, awalnya ya di Samarinda, baru di Balikpapan. Ikut komunitas graffiti juga? Komunitas enggak, jadi kayak ya sendiri aja, cuma bareng sama teman-teman yang lain juga. Kalau kerja memang graffiti atau memang Enggak, kerja kerja di kantoran sih. graffiti berarti lebih kayak freelancer? Hobi aja, iya. Hobi aja sih, hobi. kalau pengen gambar ya gambar gitu, enggak hari-hari juga. Oke, freelancer gitu ya. Dan ini Wacana ini juga freelancer? Bisa jadi mungkin ya. Tapi juga diutamakan sih selain prioritas kerja. juga. Iya, prioritas juga. Salah satu prioritas. Karena kita seneng juga kan, jadi kayak kita perform tuh juga kayaknya seneng aja, jadi kayak hiburan juga setelah bekerja tiap hari gitu kan. Jadi Suntuk di kantor. bener, jadi pas ada perform gitu, wah kita healing gitu. Healing. Itu siapa? Oke, tapi kita pindah ke Kak Putri mungkin. Gimana latar belakangnya dari Kak Putri apa nih? Sama pekerja juga dan ibu rumah tangga. Oh, ya, bekerja dan ibu rumah tangga. Betul. Mantap. Berarti suka nyanyi dari awal atau suka bermusik dulu? Ya suka ya dengerin gitu, apalagi kalau dangdut tuh aku suka sih sebenarnya. Suka dangdutan di rumah ya? Suka dangdutan, cuman kadang suami tuh apa sih lagu apa gitu. Sampai akhirnya terbentuk wacana, akhirnya dia suka juga gitu. Jadi tersalurkan. Jadi suami juga ikut Iya, benar. racuni Oh, lagu benar, dangdut. terracuni. Dangdutan dong di rumah bareng. Oh, suka goyang bareng. Suka goyang bareng ya. Kan nyanyi dangdutan bareng. Kan dangdutan kan goyang. Iya. Goyang juga. Iya. Goyang bareng. Goyang bareng. Enak nih bisa jadi inspirasi. Goyang bareng suami. Ya habis ini Kak, belum. Oke. Oke, kalau dari Kak Karin nih. Kalau hari-hari kerja di salah satu perbankan, kuliah juga, sama atlet juga. Oh, atlet Kak Karin ya. Berarti sangat multitasking ya. Iya. Multi talent. Multi talent. Tapi suka nyanyi memang kalau Kak Karin. Kalau nyanyi enggak sih, lebih ke dengerin aja. Gitu. Dengerin aja terus akhirnya juga ikut nyanyi. Dangdutan juga? Enggak, aku anaknya K-pop. Oh, K-pop. K-pop banget juga. K-pop. Kenapa jadi Kita yang meracuni dia untuk ikut dangdutan. dangdutan? Pertama dengar musik dangdut kayak mana? Ya enak aja sih, namanya kan juga, apalagi mama aku di rumah juga sering dengerin itu loh, Kita dangdut. Jadi memang sudah kayak, oh ya sudah, nggak yang begitu kaget. Cuman memang nggak masuk aja di selera aku gitu. Ya, nggak masuk di selera. Iya. Masuknya K-pop. Ya ke K-pop sama ke breakbeat. Breakbeat apa tuh? Breakbeat itu aliran musik juga. Yang kayak gimana musiknya? Itu yang di Holy Wings. trompet. Oh, trompet. Anu pemersatu bangsa. Gitu. Terus ditawarin masuk Wacana. Awalnya juga agak bingung kan. Ini harus ngapain nih di sini? Karena beda banget sama musik yang aku suka sama Wacana ini gitu kan. Cuman Wacana ini juga ngebantu aku nggak seburuk itulah gitu ibaratnya gitu kan. Biarpun aku juga nggak bisa nyanyi dan nggak begitu suka nyanyi, mereka ngebantu aku gitu. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kan kakak-kakak ini kan pekerja, ada juga yang ibu rumah tangga, ada juga yang kuliah. Itu gimana nge-manage-nya itu semua, apalagi dengan adanya Wacana ini? Mungkin dari Kak Karin dulu mungkin. Kalau Karin, sejauh ini sih bisa, soalnya Karin awalnya mentingin kerja sama atlet kan. Nah, semenjak ada Wacana ini, pas mau gabung, ngobrol nih sama kakak-kakak ini kan, sama manajernya juga. Karin punya kegiatan sesibuk ini, gimana gitu kan. Dan Wacana pun tetap ngasih ruang Karin untuk prioritasin kerja sama atlet gitu. Jadi Wacana bukan yang kayak kamu harus gini di Wacana enggak. Mereka tetap ngasih explore diri Karin juga gitu loh. Jadi enggak yang berkutik banget. Oh, Gitu, jadi lebih tetap kayak bisa. fleksibel dan Iya. santai, yang mengutamakan pertemanan ya. Ya, gitu. Jadi nggak kaku-kaku banget lah. Iya, nggak kaku-kaku banget. Makanya masih bisa enjoy dengan Iya. pekerjaan, dengan yang lainnya. Kalau Kak Putri gimana, Kak? Ya itu masih kalau aku sendiri sih kalau untuk Wacana ini ya jadinya ya kayak refreshing ya awalnya gitu setelah kerja ngurusin rumah tangga ngurusin suami gitu kan terus ada kesempatan untuk ini kenapa enggak juga gitu jadi memang prioritasku memang
dua itu, terus ada Wacana ini ya, jadinya jadi prioritas juga Wacana ini, nggak main-main nih Wacana ini. Kalau diseriusin kan lebih juga nih impactnya ke aku gitu. Benar, jadi pasti bakal ada impact kalau memang diseriusin ya. Benar. Diutamakan. Kalau Kak Anggi nih? Kalau saya simpel aja sih Mbak, sudah dijawab dua-duanya sama karena sama aja sih gitu kan. Ini udah diborong Jadi jawabannya. tidak terlalu ditekan untuk yang kayak kamu harus Wacana ini gitu kan. Terus kalau yang kita habis kerja seharian jadi kayak hiburan sih, nongkrong sama teman-teman di Wacananya juga, musik-musiknya kalau kita latihan gitu ya menghibur. Makanya udah jadi satu sama jawaban mereka. Udah jadi satu udah. Kalian satu jiwa memang. Siap. Sudah sering tampil di mana aja sih sebelumnya Wacana ini? Dari berapa tempat ya? Udah 6 atau 7. Cuma kita ya masih di daerah Balikpapan. Iya. Ada satu sih yang kemarin di Sama-sama. Kita dipanggil di sama-sama. Tampilnya di situ. Sana. Ini memang grup musiknya itu kakak-kakak nyanyi atau ada yang main musik atau gimana gitu? Kalau bertiga sih kita lebih ke entertain orang juga. Nyanyi ya sama-sama nyanyi gitu kan. Untuk Lebih berbau. membawa ke orang-orang ikut sing along sama kita gitu. Jadi untuk meramaikan Iya. dalam sebuah event atau acara gitu. Yang paling berkesan waktu itu pernah nampil di mana? Yang sampai wah pecah banget nih. Mungkin bisa diceritakan Tapi hampir juga. semua pecah Semua sih kalau pecah. Wacana itu. Sekali ya. Semua lebih berkesan sih. Mbak. Berkesan semua, karena memang penontonnya pun kan Berbeda-beda. beda-beda gitu, dari keluarga gitu sampai yang anak muda pun menikmati yang Wacana tampilkan gitu. Jadi kita pun juga kayak, jadi hiburannya tuh kayak kita ngerasakan, Wacana ini padahal baru tapi mereka antusias banget sama Wacana gitu. Kalau Wacana muncul langsung Wah, Ya benar. lebih ke Wacana ini pemersatu genre lah gitu. enggak, tadi kakak kira mau pemersatu bangsa. Enggak lah. Tapi boleh nggak kali ya ini jelasin kalau Wacana itu sebenarnya bukan genrenya bukan dangdut aja. Benar. Jadi kalau Wacana Awalnya itu itu- karena kita suka dangdut, suka cuman dangdut. makin Cuma kesini makin ada. kesini kita makin nge-upgrade kayak kita bawa breakbeat iya juga gitu kan. Terus lagu-lagu yang dangdut gitu kan. Lagu-lagu koplo, lawas. pokoknya segitu Lagu-lagu lah. lawas yang dikoploin, Semua di-breakbeatin. genre ada. Iya. Jadi yang menurut kita asik dan pada saat circle yang kita ini main itu ya kita sesuaikan sama mereka gitu. Oh ini asiknya gini nih gitu. Jadi nggak melulu dangdut, sebenarnya nggak gitu. Oh, jadi agak menyesuaikan dari Iya. eventnya juga Iya. ya, biar menyatu juga dengan Menyatu para semua. penonton. Tapi walaupun kakak-kakak ini kan satu genre, maksudnya beda-beda genrenya nih. Cuman pasti kan grup ini punya dong satu image, maksudnya kayak punya memiliki ciri khas sendiri atau image yang pengen dikembangkan dari Wacana ini, pengen dipandang sebagai image yang bagaimana gitu. Mungkin yang rame kah atau gimana gitu. Sebenarnya ini sih ya, kalau kebanyakan sih ya dari teman-teman yang bilang ya kita juga kadang suka lucu ya, karena setiap kita ya nggak setiap sih maksudnya setiap kita ada mau manggung itu biasanya kita bikin teaser. Nah teasernya itu biasanya yang agak ngelawak gitu-gitu sih. Komedi. Jadi sama kostum biasa kita main. Jadi kayak orang-orang yang mau nonton itu pasti, Wacana kostumnya apa nih gitu kan kali ini, Berkonsep. temanya ada apa gitu. Seringnya sih gitu sih. Tapi dipandangnya sebagai yang rame mungkin Ya, ya. rame gitu dipandang. Yang dipandang yang bikin meriah sebuah acara. Terus kan kalau untuk di Balikpapan grup karaoke yang pure perempuan semua kan nggak ada nih, baru Wacana. Jadi memang udah terbentuk image-nya ya awalnya dari itu juga ya. Iya. Karena kita cewek semua gitu. Jadi makanya namanya Wacana. Ya, wanita. Cantik. Mempesona. Selebeo. Selebel. Iya. Masuk akal. Agak. Artinya jangan yang aneh ya. Apa sih? Sudah mulai. Sudah mulai. Aduh. Tapi kalau dari Wacana sendiri ada nggak influence yang menginspirasi kalian banget di Wacana? Mungkin dari Kak Anggi dulu deh. Siapa ya? Nggak ada sih Mbak. Maksudnya kayak menginfluence ini maksudnya yang artis-artis yang sudah ada gitu ya? Ya, maksudnya kayak yang menginspirasi kakak. Oh ini sih. Boleh sebut namanya ya? Kalau yang ini ya, kalau klub yang dangdutan juga ya kan, kalau kayak Wacana kan karaokean Dangdutan, gitu ya. breakbeatan. Aku lebih senang ke perontaan sama Phil Koplo. Perontaannya. Kenapa suka itu?
rame aja sih Mbak. Terus kayak ya memang asik sih, jadi kita bisa joget bareng juga sambil nyanyi juga gitu. Gitu sih, makanya kayak seru nih gini. Terus pembawaannya mereka tuh juga asik gitu loh, gitu sih. Jadi kayak lebih ngelihat oh gini toh gitu. Jadi lebih terinspirasi dari situ. Kalau dari Kak Putri? Iya sih, aku feel koplo. Aku sih sebenarnya sukanya itu kan memang genrenya kayak yang suka goyang gitu ya, dangdutan, koploan kayak gitu. Maklum ya umurnya udah beda gitu. Langsung spill umur. Jadi memang sukanya tuh ngelihat feel koplo, terus kayak mereka juga pembawaannya asik banget. Apalagi sebenarnya kita ini bukan entertain yang bisa ngajak orang. Jadi dari situ tuh kita belajar gitu. Oh gini toh caranya bawa penonton nih, gimana caranya mereka bisa goyang, gimana kita bisa kayak komunikasi sama mereka gitu. Kita belajarnya dari situ sih. Gitu. Koplo. Iya. Jadi ikut belajar untuk Benar. bagaimana cara meramaikan. Iya. Berarti Wacana banyak belajar dong dari Feel Koplo ini. Iya, Wes. benar. Kalau Kak Karen? Oh sama. Ya, feel Yang kita koplo. satu hati ya kayaknya ya. Iya, apalagi itu aja sih. Tak kirain K-pop mau dijawabnya. Soalnya kan Iya, Kak suka itu K-pop. K-pop banget kan. Blackpink. Blackpink. Sukanya Blackpink. Karena suka meramaikan juga. Iya dong. Iya dong. Takut banget. Iya dong. Iya dong. Iya Blackpink. Terus itu kan semua juga cewek-cewek semua kan. Iya. Nah, ya aku menganggap diriku dari mereka ini kayak Blackpink. Jadi kakak Lisanya gitu. Nggak terima. Nggak terima. Boleh kali ya aku Jennya ya. Iya. Jenny. Salah ngomong deh. Kira aku Oh, kakak lebih mirip Jenny berarti. Aku Lisa. Oh, Lisa. Lebih mirip Lisa. Ada meme itu kan? Jenny. Situ siapa? Aduh, aku nggak tahu lagi namanya. Anu bunga. Ada bunga dong. Iya kan Ro. Oh, Rose. Rose Blackpink. Kalau Kak Anggi siapa nih? Jisoo. Jenny dong. Oh, Jenny. Solo. Solo iya. Solo. Bisa nih. Luar biasa. Aduh. Enggak pamer. Sampai kesing malah. Aku ada kamera situ lambain Ya, aja. ya itulah gimana kita nyatukan semua cewek-cewek ini satu satu tujuan untuk Wacana ini gimana, yaitu kadang ya bukan baperan sih, maksudnya banyak ide-ide kita yang mau dituangkan juga gitu. Saling-saling sharing juga. Iya. Dan Sambil bercandaan juga. Iya, saling-saling bercandaan gini. Jadi kalau di Wacana tuh nggak boleh baper orangnya. Jangan suka baperan. Iya. Nggak akan survive kalau baperan Oh, itu. betul itu. Enggak mood itu ya minggir dulu. Wes, ya nggak mood. Kelihatan sih sebenarnya. Jelas kalau itu. Iya. Kalau ngomongin keseruan dari Wacana ini, bisa dong diceritain pengalaman menarik kakak-kakak dari Wacana ini waktu manggung. Mungkin ada kejadian yang bikin sampai sekarang itu nggak bikin kalian terlupakan. Rempong kita itu kalau mau perform tuh. Ada yang mau beeng. Apa itu? Di sensor belum nggak sih? Itu sih anu ya, lumrah kalau itu. Iya, sakit perut. BAB gitu kan. Selama nampil. Ada. Pasti aja Ada aja pokoknya. Gitu. Terus apa lagi? Terus paling Apa ya? Pokoknya yang paling seru itu waktu kita pertama kali ke luar kota. Itu baru pertama kali kita ke Sanga-Sanga gitu kan. Jadi kita ini berempat, kadang di dalam mobil tuh ya pertama masih seneng-seneng lah. Pas sudah mau nampil tuh sudah ada Pokoknya yang, udah agak berbeda. udah beda banget, udah pucat. Padahal tuh udah sering nampil, pasti kayak gitu sih kita itu. Ada intens-intensnya juga. Kadang juga ada masa-masa berseterunya mungkin yang waktu zaman mau Iya. manggung. Bukan mau manggung, kadang ya setelah manggung pun kadang kita namanya cewek, apalagi kalau lagi PMS atau apa gitu kan, pasti moodnya jelek, ya harus profesional gitu kan. Hari pertama. Harus profesional gitu, jangan sampai itu terbawa sampai perform atau setelah acara, kan nggak enak tuh. Tadinya kita udah seneng-seneng, terus nanti setelah perform nanti ada yang bad mood atau apa, kan nggak enak jadinya. Memang kita sebisa mungkin sih memang jangan baperan gitu loh. Gitu. Jangan baperan. Iya. Kalau pengalaman lucunya, mungkin selain menahan itu ya kan, selain menahan itu. Boleh nih, boleh. ada ya kan waktu itu kita main tuh. Yang nggak tahu sih pertama sih awal kita cewek-cewek dulu nih gitu kan yang main.
Terus tiba-tiba ya ada nih penonton mungkin karena udah keasikan banget itu kita diambil alih. Dia tuh dari awal sampai akhir dia yang ngambil. Jadi kita kan main, maksudnya kita main gitu kan. Dia naik ke atas panggung, ngambil mic, sini aku yang nyanyi. Oh iya, nyanyi silakan. Jadi gitu kita tuh kan. cuma melihat aja. Diambil alih, cuma ya lucu jadinya. Anak ini ternyata ya asik sama kita gitu kan. Cuma kita merasa kayak, sudah kamu aja dah. Iya dah. Kamu aja terserah deh. Aku belum ada di situ ya. Kan? Aku belum ada. Tapi Tapi anak aku banget sih deh. itu yang lucunya itu ya dia mau berani gitu kan naik bareng kita ngasihin rame-rame gitu sih. Jadi anggota barunya Wacana nggak? Enggak sih. Enggak. Maaf ya, yang kemarin ya yang mungkin tahu Mungkin itu fans kita gitu ya. Tapi kita punya nama fans loh. Oh iya, apa? Iya, namanya Bencana. Oh iya. Iya, Bencana. namanya Apa itu? Itu singkatan, Pak? Besti Wacana. Wes, Nah, karena kita sebesti itu. Iya, sebesti itu. Nggak mau nyebut fans ya, maunya nyebutnya Besti. Besti. Kita nggak mau nyebutnya jangan fans. fans gitu dong. Iya, kita nggak ada fans kok. Sama semua. Oh, aku kira bakal jadi personel baru dari Wacana Oh orang enggak. Tapi sampai sekarang itu masih dicari ya? Masih cari orangnya. Enggak sih, kalau misalnya dia mau join ya, saya mungkin nanti dulu. Agak chaos gimana gitu. Oh, udah chaos gimana ya gitu. Aduh, apalagi Seru sih. Iya, seru banget itu. Tapi kan kita kembali lagi nih, pasti kan kita kan ya cewek-cewek ya dengan perasaan yang berbeda-beda, apalagi kalau lagi PMS, itu bisa saling baku hantam. Tahu. Itu gimana nih dari kakak-kakak Wacana menanggulangi hal Kalau seperti itu? kita biasanya sih nyimbangin aja. Karena dari awal kita bentuk itu pun kita sudah ngomong, udah komitmen juga. Aku tuh orangnya gini-gini ya, aku Sudah tuh tahu. gini-gini. Jadi misalnya ini aku minta tolong dimaklumin ya. Biasanya sih kita gitu. Jadi kalau misalnya ada pun masalah sama-sama ngerti. Kayak contoh aku kemarin sempat ya memang ada problem di pekerjaan gitu kan yang memang itu bikin mood hancur banget. Jadi kalau di grup itu memang sering bercandaan, aku takut akunya baper sendiri. Jadi aku nggak join dulu ya, tapi sebentar sih waktu itu juga kayak maksudnya biar aku ngeredain moodku yang nggak jelas ini tadi. Tapi teman-teman tuh kayak ya oke enjoy ya gitu-gitu sih. Teman-teman sih semuanya pada ngerti dan nggak baperan. Saling berkompromi dan Iya. saling memaklumi. Kalau dari kamu Tri? Aku kadang di sini tuh jadi penengahnya. Iya memang Kayak duduk di mau- tengah ya kan memang sudah. Kayak maunya kita ya, mami. Bener. Jadi kayak mereka apa ya kayak ada masalah apa gitu. Biasa tuh kadang kan namanya cewek konsepnya maunya ini mau itu gitu kan. Ya aku sebagai penengah ya coba ntar dulu kita lihat dulu nanti di mana gimana waktu pas waktu yang kita ini mumpuni nggak atau gitu. Jadi kayak memang jadi penengahnya sih kalau aku. Karena memang aku kadang kalau mau marah juga, aduh ngapain juga gitu aku mau marah gitu. Ingat umur. Umur lagi gitu. Umur lagi. Kenapa jadi ingat umur? Bener, jadi ya udahlah aku sebisa mungkin ya ngeredain mereka ini gitu. Jadi maminya. Jadi maminya. Jadi maminya Mami. Wacana. Mami. Kalau Kak Karin gimana? Mungkin karena Karin di Wacana ini paling, bukan paling kecil juga sih ya. Paling baru juga gitu kan. Nah, mereka ini nggak membatasin Karin buat ngasih Karin kesempatan ide-ide apa yang Karin punya gitu loh. Mereka tetap nampung. Kalaupun itu misalkan nggak sesuai, diobrolin lagi kenapa ada alasannya. Jadi oke Karin bisa terima. Dan mereka ini juga ya kita semua lah sama-sama punya ide, ditaruh di satu tempat, kita rundingin lagi bareng-bareng, cari jalan tengahnya lagi. Nah itu nanti ujung-ujungnya ya kita terima, pas perform kita enak gitu loh, sama-sama yang nggak ada tersinggung lah atau apalah gitu, nggak ada yang egois lah ibaratnya gitu. Jadi sebenarnya ini juga sih Mbak, maksudnya kita cewek-cewek kan, jadi bukan pure kita semua yang memberi keputusan. Kita memang punya ada tim juga di dalamnya Wacana gitu. Selain kita cewek-cewek ada juga timnya, gitu ya. Jadi biasanya kalau kita macam-macam kepala kan cewek ini kan kadang agak ribet gitu ya. Jadi biasanya kita idenya apa nih dikumpulin jadi satu, nanti ketemu dengan
timnya Wacana nanti diobrolin, nah dari timnya ini nah nanti yang mengkonsepkan oh kalian tuh bagusnya gini. Jadi kita lebih ada yang kayak ngikutin sih gitu loh. Ada yang ngatur, ada yang ngedirect juga. Jadi Ngarahin lebih lah. teratur gitu. Oh gitu, ada strukturnya juga berarti di Wacana. Ada. Ada dong. Iya, soalnya kalau ceritanya cuma cewek-cewek doang yang dibiarkan. Aduh, nggak ketemu nih, titik temunya nih nggak bakal ketemu. Kita mungkin kepalanya seperti Iya. Kepalanya penengah langsung sudahlah terserah kalian aja. aja dah. Oh, apa aja nih struktur-struktur yang ada di Wacana nih? Bisa kita ada manajer, ada manajernya juga, terus ada Tim sosmednya tim juga sosmed juga ada. ada. Oh, oke. Terus yang mengonsepkan itu juga ada. Ya, walaupun ya orangnya ya itu aja. Itu aja. Jangan dibuka. Ada dari macam-macam profesi yang sebagai tim itu tadi ya orangnya itu aja gitu loh. Maksudnya nggak banyak tim lah kita gitu. Iya, tapi seenggaknya ada lah ya yang Iya, menguasai. ada lah. Ada yang Karena maju memang kita ya. tadinya kan orang-orang pada nganggap Wacana ini apa sih gitu. Banyak yang mikir ini paling juga nggak bertahan lama gitu kan. Ternyata apa kita buktiin tuh sampai sekarang tuh kita masih ada dan Masih konsisten. benar dan Insya Allah. penontonnya pun setiap kita perform juga pasti rame gitu kan. Jadi kita tuh juga kayak mau buktiin kita ini beneran serius kok gitu loh. Nggak ada yang main-main Bukan yang iseng-iseng bukan doang, iseng iya. gitu. Banyak kan karena kita kayak dianggapnya kan memang kita awalnya karena suka nyanyi, suka ya nyanyi karaokean lah ya biasa gitu kan. Terus Pak manajer gitu kan Pak manajer. ngomong kenapa nggak kalian seriusin gitu. Ya itu kita ya pertama ya main di circle dulu yang biasa kalau ada apa event-event kecil gitu kita ikut gitu kan. Terus makin kesini, oh ada yang calling nih dari Pak manajer, oh ini ada nih mau nggak Wacana main di sini. Ya udah akhirnya sampai sekarang pun Wacana itu memang kalau mau nampil pun harus ada dari prosedur ya kayak dari manajernya, terus nanti manajernya ngomong ke kita gimana, udah kayak artis besar. Wih, sudah kayak artis besar. Badannya besar. Badannya besar. Tapi selain yang seru-serunya Mbak, sebenarnya Wacana ini juga banyak hatersnya. Oh iya. Itu aja. Mas kalau itu aja. Yang kayak gimana nih? Boleh di spill nih haters Boleh yang di seperti spill ini? ya? Iya, boleh. Spill Merek aja. nggak boleh ya? Ya, boleh. Spill. Jangan dong kalau. Mungkin Sebenarnya lucu sih, ya banyak sih ya kita nggak ini ya kita tahu aja siapa gitu kan. Cuma banyak sih orang-orang yang kayak yang nggak tahu ya mungkin digoreng di luar kayak gimana dibilang kayak yang lucu itu Wacana ini dibisnisin. Ada yang bilang gitu Wacana itu dibisnisin itu gimana gitu kan. Jadi kalau tanggapan kita sih awalnya memang kita ya asik-asik rame-ramean gitu kan. Terus makin kesini ya banyak orang interest kayak kamu mau main dong gitu, kita ada budget segini mau nggak, biasa gitu kan. Kalau kami sih menganggap itu ya reward ya bagi kami, maksudnya ya ada kita latihan keluar biaya dan lain-lain gitu kan. Jadi kalau ada suatu acara yang pengen main bareng kita terus dibayar, ya kita sih terima gitu kan ya, karena juga ya reward bagi kita gitu loh. Kita udah latihan keluar ini, dari situ kita bisa ngisi kekurangan dari kita gitu. Jadi ada yang nggak suka gitu kan, kenapa nih kok Wacana dibisnisin, diuangin apa segala macam. Tuh ada sih omongan gitu Ada. yang kita dengar. Wih, Serem kan? langsung ditepis ya langsung. Tapi sebenarnya ibaratnya nggak usah munafik juga gitu loh. Kita udah capek-capek ngeluangin waktu segala macem, banyak pengorbanan kan. Kalau memang nggak ada hasilnya buat apa Iya, gitu kan? Nggak munafik juga ya. Iya kan? gitu loh. Jadi kayak aduh. Untung dong buat kita gitu Iya. ya kan. Kita kan pengen melakukan sesuatu tapi dibayar, tapi menghasilkan juga. Menghasilkan. Makanya. Contoh saya juga loh, ini meleset sih ya dari gambar ya, dari Wacana. Saya gambar gitu kan, kalau gambar hobi nih, graffiti. Beli kaleng pun juga lumayan lah gitu kan harganya. Terus dipanggil buat ngisi acara gitu kan dibayar. Ya kan untung buat saya dong gitu kan. Iya. Jadi reward lagi kembali lagi gitu. Jadi omong-omong haters, Malah kita buktikan gitu kan, semakin Wacana ini ya pasti ya banyak yang benci juga kan, tapi ya kita buktinya ya setiap kita perform banyak event-event yang kita tampilin di situ gitu. Blackpink aja manggung dibayar kok. Beda Mbak. Bisnis banget tuh manajernya. Blackpink aja dibayar, masa Iya, masa ngomongin kita Wacana enggak juga. Apalagi kalau perempuan ini banyak kan, kayak skincare-nya, Iya, bener. make up-nya, belum lagi aksesorisnya gitu. Makannya. makannya itu paling utama. Lebih tepat kostumnya sih. Iya, gitu kan kostumnya. kadang yang
karena terkonsep Kayak kan yang wacana gitu-gitu ini. gimana gitu. Oh, berarti kostumnya biasanya ada konsepnya tersendiri juga, Ada, biasanya? Sesuai konsepnya dengan ada. tema yang ditentukan wacana atau dari eventnya biasanya? Tergantung dari kita sih ya. Iya, Dari enggak kita. dari event sama tim kita nanti yang ngomong sama tim event. Nanti eventnya acara apa gitu kan. Misalnya keluarga Cemara ya mungkin kita konsepnya Pakai ya keluarga pohon aja cemara. gitu. Enggak dong. Cosplay. Cosplay. Kostum pohon Iya, cemara. biasa kalau konsep-konsep gitu sih dari timnya Wacana nanti yang koordinasi dengan si tim acara gitu. Nanti kita tinggal ngikutin aja. Oh, wow. Terus ngomongin soal perform gini, ada nggak sih kebiasaan yang dilakukan Wacana detik-detik sebelum perform gitu? Mungkin kayak semacam, wah, Saya sih yang paling sering kadang 100 Mbak. biasa teman-teman udah pada ready nih. Mereka yang manggil Anggi mana Anggi? Masih di toilet. Gitu kayak gugup gitu kan. Paling itu sih biasanya yang kadang suka aneh sendiri ya. Saya sendiri mereka udah ready, saya masih kelayapan gitu kemana-mana gitu. Mengakui loh dia. Iya, aku ya. Iya, mengaku saya jujur. Kakak di toilet ngapain emang? Biasa. Ya, salah. Sesuatu. Sesuatu. Jauh. Sesuatu apa nih? Oke. Ya beeng tadi. Lanjut. Malu juga saya. Waduh. Aduh, kalau kamu Tri? Apa ya, nggak ada sih, yang paling ya biasa aja kayak ngeliatin penontonnya gimana, rame nih gitu kan. Pasti apa ya, kayak deg-degan gitu karena memang biasanya kan nggak pernah kayak entertain gitu kan. Jadi karena udah kebiasaan kerja di kantoran terus cuma ngurus rumah tangga gitu kan, pas nampil kayak gitu kan pasti deg-degan terus gitu. Jadi cara menanggulangi deg-degannya kakak gimana? Ya. Kalau Kak Anggi kan tadi Ya diem aja dulu tuh, di sana. nggak bisa berhenti, ya jalan Jalan gitu. kemana-mana gitu sampai hilang Saya deg-degannya. bilang sampai pulangan sudah selesai acaranya. Sampai hilang pulangan sudah acara. Iya. Aduh. Mana ini orang ini? Aduh, hai. Dua. Kalau Kak Karen gimana? Kalau Karin persiapan ya? Paling dengerin lagu, terus ngobrol sama mereka ini kayak apa nanti. Pasti kan sebelum mulai itu kan apa yang kita konsepin sebelumnya pas sama ketika kita di acara itu pasti suka berbeda gitu loh. Jadi diomongin lagi ketika ini anaknya kita gimana bawainnya. Nanti konsep itu tiba-tiba bisa gimmick, lebih ke gimmick sih. Gimmicknya tiba-tiba bisa berubah, lebih kayak banyak ngobrol aja. Nutupin grogi. Nutupin grogi. Jadi nutupin groginya Wacana adalah being dan Iya. Banyak Ya, ngobrol. pokoknya banyak gerak lah. iya banyak gerak, pokoknya harus gerak. Banyak gerak lah ya. Sama berdoa. Iya, sama berdoa. Oke, sekarang kita ngomongin tentang waktu nampil nih. Waktu nampil pernah nggak sih di sawer atau ada pengalaman nggak waktu di sawer? Wacana sih memang kebanyakan memang ada di sawer sih. Gimana nih Ya, pengalaman? seru-seruan aja, maksudnya mereka pun ya berapapun mereka kasih ya kita happy gitu kan, seneng. Jadi kayak berarti mereka apa ya, Antusiasnya. antusiasnya gitu. Antusias. Bener, seru ya. Kita sih Mungkin bersyukur juga ya, maksudnya mereka-mereka yang nyawer itu juga mereka tahu gitu loh, maksudnya tetap sopan juga. Nggak pernah ada sih kita selama ini dari awal sampai sekarang gitu yang Nggak ada kayak orang nggak aneh-aneh. sopan, yang aneh-aneh gitu, nggak pernah ada. Ya, nyawernya apa Mbak nih uangnya? Ini sambil dibayang digoyang-goyangin gitu. Iya, bener. Aku kira yang ditempel di sini. Oh, aduh, enggak deh. Nggak ada deh kayaknya. Belum deh kayaknya belum. Biasanya sih orangnya yang gini kita yang tok. Ada bunyinya lagi ya. Ada pengalaman lucu nggak sih di sawer, waktu di sawer mungkin misalnya mau ngasih uang tiba-tiba jatuh orangnya kan? Rebutan sama ini penonton lain. Iya, biasanya kabur gitu. Kayaknya di Amber kita rebutannya sama yang lain. Penontonnya juga Iya, ikut ikut ngambil. ngambil. Penontonnya yang injak-injakan pokoknya. Brutal pokoknya. Jadi kita mengarahkan tim buat ngambilin tim kita gitu. Baru stop, ayo stop. Mana tadi sawernya, mana tadi sawer. Maju cepat maju gitu kan. Oh, aku nggak tahu kalau pengunjung juga ikutan ngambil ya ternyata. Ada. Karena mereka ikut apa ya seru kan. Jadinya mereka ikut merasakan kita apa di sawer juga iya. mau di sawer juga Seru gitu. sih. Mau di sawer juga. Oke, dari kan kakak di awal-awal nih kakak-kakak Wacana bilang kalau memang nggak ada basic
untuk bermusik ya, udah ada basic untuk bermusik hingga akhirnya dibikin Wacana ini. Tapi sebelumnya berarti kakak-kakak ini pernah dong kayak akhirnya gara-gara terbentuknya Wacana ini belajar untuk nyanyi, belajar untuk menghafal not dan lain sebagainya. Oh, benar. Iya. Ada itu. Iya. Mungkin dari Kak Anggi dulu diceritain pengalaman waktu proses belajar itu. Gitu. Itu belajar sendiri sih Mbak. Kalau kayak belajar sama guru sih. Udah guru. Nggak ada gurunya gitu. Cuma kadang ya teman-teman yang kita banyak ya teman-teman musisi ya kan. Jadi biasanya mereka yang kayak ngasih masukan, nadamu tuh gini, paling kita nggak gini gitu. Kami juga sebenarnya nggak ngerti. Nggak Cuma tahu dari juga, situ nggak ya, dari situ ya belajar sih. Sering juga singsong kan kita ya. Sambil melatih suara yang nggak seberapa ini. Nggak seberapa ini. Di karaokean nanti. Benar Mbak di karaoke. Atau pakai mic apa itu mic bluetooth. Keseringan Bluetooth baru gantian nyanyinya. Iya. Karena memang awalnya kan juga temen nongkrong kan, jadi kayak ayo kita nyanyi gitu, singsong apa kok singsong sih bahasanya, karaokean gitu. Atau enggak kita ngumpul sini, ada yang bawa mic gitu, Jadi bawa sambil mic bluetooth melatih. sambil iya. Cuma yang nggak prepare banget juga sih Mbak, latihannya kayak sama yang orang lebih ini gitu enggak. Lebih ini maaf ya Lebih Mbak, apa? saya agak Lebih- gimana gitu ya. Jadi lebih kalau Kak Anggi lebih ke belajar otodidak aja ya. Kayak ya udah ngeflow-kan aja dengan nyanyian-nyanyian yang sudah pernah dinyanyikan gitu. Kalau Kak Putri mungkin Apalagi aku itu cuma di rumah itu ya paling nyanyi gremeng apa sih apa ya, iya kayak cuma gitu-gitu doang kan. Terus Ibu Rubana. terus pas sama Wacana ini ya memang apa ya jadinya kayak hal yang baru kan. Hal yang baru walaupun sebenarnya kalau kita disuruh nyanyi bener, maksudnya kalau aku ya kayak nada do re mi gitu aja kadang beda tuh nadanya tuh hampir sama semua gitu. Tapi namanya kita mau belajar jadinya kita pun juga waktu pas perform juga kan sambil nyanyi bareng sama penontonnya jadi ya terbantu lah. terbantu sama penonton lah ya. Iya, terbantu. Jadi kita ya jogetin aja. Iya, jogetin aja dengan penonton. Dan suami emosi dengar kakak nyanyi enggak? Oh enggak dong untungnya. Tidur di luar ya. Dia tidur di luar. Dia pasti bagus. Iya bagus. Tapi nggak tahu ya kupingnya gimana. Oh iya bagus. Bagus yang penting senang dulu Iya, aja ya kan. Daripada tidur di luar. Iya daripada tidur di luar kan. Jadi penting senangin dulu aja. Aku dengari aja nih. Iya. Julid ya. Aku suka julid. Oke, kalau Kak Karin gimana? Sama sih, maksudnya memang bukan musik ini bukan satu basicnya Karin kan, apalagi sebenarnya kan atlet kerjanya di lapangan aja kan, tiba-tiba disuruh nyanyi tuh kayak, hah apa gitu kan, ini nada apa gitu kan. Kayak gitu. Terus waktu itu Wacana kan punya opening nih, nah di situ baru pertama kali dikasih tahu nada do itu kayak apa, ya itu kayak apa, dan yang ngajarin pun yang shock juga gitu, jadi pas malam itu dites, menurut dia ini bagus, pas besok paginya udah hancur gitu, jadi nggak sesuai kan. Nah, kalau belajar sendiri kan pasanganku juga salah satu punya band lah, jadi aku juga dia anak band juga, vokalis, terus ya sambil menyelam minum air aja, ajarin dong gitu, aku pengen bisa nyanyi gitu, jadi siapa tahu suatu saat bisa duet. Ya, siapa tahu saya bisa duet Gitu. Ngedate-nya latihan Sambil nyanyi. nyanyi, Iya. Ngedate-nya bermanfaat. Mau nggak mau daripada marah. Daripada marah. Tapi kayaknya dia frustasi juga sih. Soalnya nggak diajarin juga sama aja nadanya. Kayak gitu. Misalkan diajarin do gitu kan. Ini kayak salah deh aku ngomong do ini. Nah, nanti bisa coba tes lagi. Udah beda lagi nadanya. Kayak gitu. Jadi kayak udah mulai frustasi juga dia. Frustasi dia kayaknya mau marah juga nanti bakal lain. Iya, jadi ya sudah. Cari aman aja. Cari aman aja. Biarin lah. Menyenangkannya aja. Senangin aja dulu. Sama kayak Kakak Putri berarti. Senangkan aja dulu. Senangkan aja dulu. Senangkan Nanti aja. kalau kita bisa nyanyi kaget orang. Loh, kan dengan memeriahkan penonton kan berarti kan bagus dong impact-nya ke penonton, ya kan? Apalagi energinya itu. Selain bermusik ada passion lain nggak sih dari kakak-kakak ini? Kalau Kak Karin kan bisa kelihatan kan atlet ya, pasti passion. Kenapa mukanya kayak kesel gitu? Ya, kalau dia ya cuci piring. Iya benar. Hidupnya ya begitu-gitu aja. Iya, itu aja sih Mbak, nggak ada ngapa-ngapain lagi juga. Ya gambar, kerja, wacana. Oh, kayak gitu aja. Paling kesibukan. Mau apa lagi gitu kan? Yang bikin berwarna kan Wacana. Oh iya. Yang bikin berwarna dan happy kita hari-hari sih sebenarnya di wacananya. Iya. Anak-anaknya
seru dan asik. Oke. Ini ada tujuan jangka panjang dari wacana nggak? Tujuan jangka panjangnya gitu. Mau dibawa kemana wacana ini? Ada dong, kalau itu pasti tujuan kita ya biar lebih besar. Ya, lebih ke Biar apa lagi? masuk industri musik sesungguhnya. Mudah-mudahan. Iya benar. Biar supaya Nggak apa-apa kita apa ya? Mimpi ya Oh dong. iya benar. Ya kan semua diawali dengan berangan-angan, mimpi dulu, baru berkembang jadi rencana, baru akhirnya jadi kenyataan. Betul Ya, aduh, luar biasa. Kenapa jadi ketawa? Jangan liatin aku dulu. Kenapa dilihat? Aduh, Akil. Terus kan kalau dalam sebuah grup musik itu kan pasti kayak semacam setiap personilnya itu punya sense of fashion yang masing-masing gitu. Mungkin bisa diceritain di spill sense of fashion dari kakak-kakak sendiri mungkin. Dari Kak Anggi. Karin dulu deh. Oh, Kak Karin. Kamu nggak ngerti bahasa Inggris? Kamu nggak ngerti bahasa Inggris kan? Iya, nggak apa-apa. Sama aku juga. Mau pakai bahasa Indonesia aja. Kayak semacam icon fashion kalian gitu. Itu loh tadi. Itu aku tahu itu. Udah lah. Pura-pura aja, masa aku memberi kamu duluan gitu. Oh, kalau Karin dari sarung tangan. Jadi Karin kalau perform tuh ada pakai sarung tangan gitu. Sarung tangan apa dengan sarung tangan yang bermotif atau yang memang Macam-macam. Menyesuaikan outfit, menyesuaikan tema juga. Gitu. Jadi orang ngelihatnya personil wacana siapa sih yang pakai sarung tangan biar itu nggak tahu namanya tapi dia tahu image-nya gitu loh. Gitu sih. kayak Blackpink ya kan? Iya. Iya, kayak Blackpink. Siapa sih yang Yang bisa jago dance Iya, gitu, gitu. sih. Iya, oke. Kalau untuk Kak- branding iya, pribadi. branding pribadi ya, personal brandingnya kayak pakai sarung tangan berarti. Iya, salah satu Yang polos atau ada bling-blingnya gitu. Beda-beda. Banyak Beda. stoknya banyak. Beda. Stoknya banyak. Wih, Ada mantap. berduri juga itu mah. Ada yang berduri. Kalau ada macam-macam feelingnya. Tonjok. Tonjok kayak Waduh, oke. Kalau Kak Putri? Oh, gampang jilbab. Iya sih, bener. Bener kan, cuma itu ya maksudnya yang yang apa yang cuma satu yang berjilbab gitu kan. Dan kadang namanya berhijab itu kadang nentukan kostumnya pun juga rempong kan ya. Ini masuk nggak ya sama mereka gitu. Jadi mereka pun kadang menyesuaikan gitu. Jadi kayak misalnya nanti mau berkaosan kah atau apa, oh nanti aku cari yang ada apa bemanset kah atau apa. Jadi kayak menyesuaikan mereka gitu. Gitu. Jadi kayak nggak membebani juga ke aku. Sesuai dengan tema kostum juga dong berarti Iya mana benar. hijabnya. Jadi gimana caranya aku bisa, kadang aku namanya cewek-cewek kan banyak nih ide-idenya. Pasti aku punya grup sendiri nih sama mereka, grup untuk cewek-cewek. Jadi gimana, bagus nggak kalau aku pakai baju ini. Jadi memang ada grup sendiri untuk wacana dan ada grup sendiri untuk cewek-ceweknya. Kalau di grup wacana kan ada tim-tim kita gitu. Jadi kalau yang di grup cewek-ceweknya ya cuma kita berempat gitu. Jadi memang di situ sering sharing untuk fashionnya apa gitu. Gimana cocok nggak untuk yang berhijab gitu. Karena aku ya nggak mau lepas jilbab gitu kan. Iya, Ya bener. Mau lepas jilbab. nggak mau lepas jilbab. Jadi ya mereka pun mereka ngasih mending pakai ini deh mbak, mending pakai ini gitu. Jadi aku juga namanya aku ini saya udah rumah tangga terus kayak aduh apa sih kayak belum nggak tahu lagi nih gimana fashionnya sekarang gitu kan. Jadi aku yang ngikutin mereka aja gitu. Bagusnya tuh gini-gini. Ya maklum jaraknya berapa tahun ya Bi? Jauh banget. Jauh banget gitu sama mereka gitu. Kenapa gitu? Jauh banget. 4 tahun. Enggak ya. Mau saya sepil pakai pegang. Tapi kalau nanya suami style fashion gimana? Ya, suami sih sukanya yang simpel-simpel gitu, maksudnya yang berkaosan, terus yang saya yang nggak begamis sih. Nggak begamis. Kenapa begamis? Ya kayak misalnya yang kamu jangan kelihatan tua deh sama yang lainnya gitu kan, gitu. Jadi kayak ya aku juga kayak ngerasa oke. Jadi ngeliatin ya jadi kelihatan muda nih gitu. Yes. Sama siapa tuh? Berarti masukan suami mantap lah ya. Iya. Masuk. Oke. Kalau Kak Anggi nih gimana? Nggak ada sih aku. Kayak panas ya. Tadi kedinginan. Oh, Kalau apa-apa, woy. udah tahu. Dengan rambut pirangnya ya.
Iya sih, tapi berapa kali sudah ganti rambut aja Mbak. Ganti warna. Ada sih kalau aku ya biasa aja sih Mbak ngikutin anak-anak ini kan, kalau ini berjilbab, sarung tangan, aku belum menemukan sesuatu yang aku banget nih gitu, belum ada. Tapi kan dari rambut bisa. Ya mungkin dari rambut aja sih ya, yang warna-warni Iya. kayak gulali. Manis juga. Aduh, orangnya nggak manis tadi ya. Itu aja sih nggak ada sih kalau aku, ya rambut aja paling yang lebih ini. Cuma kadang lebih ke ini kalau misalnya mau main, Oh, rambutnya tuh suka kita macam-macam Iya, gitu, diikat-ikat entah sama ikat mereka. berapa kah, ikat 10 kah, ikat 2 kah gitu biasanya. kalau Mbak Anggi tuh lebih terkenal goyangnya dia. Oh, Iya, ciri khasnya dia punya sendiri. Personal brandingnya Iya, goyangnya. goyangnya. Ini. Goyangan, teriakan. Ini dulu goyangnya. Gak ada lagi. Gini-gini dong. Mendorong. Itu jangan goyang gitu dong. Mendorong Bang Jali gitu ya. Iya, Bang Jali dia. Oh iya. Goyang Bang Jali gitu. Bisa goyang Bang Jali kan. Ya, praktekin langsung. Coba kan Kak. Praktekin langsung. Lantai kan ya? Iya. Kalau goyang Bang Jali ini namanya. Tipis-tipis ya, tipis-tipis. Tipis-tipis. Ya kalau mau lihat Anggi bergoyang ya setiap wacana nampil ya harus ada. Iya, harus nonton dong. Iya, dilihat yang rambutnya berwarna itu sudah. Berwarna yang banyak omong itu ya. Yang goyangannya Itu aja. Aduh, nakalnya aku. ya ampun. Oke, kita balik lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir aja dari Ami ya. Udah kuat sudah. Capek soalnya sudah. Oke. Mungkin kayak lebih ke harapannya Wacana ke depannya dan juga pesan-pesan ke teman-teman yang mungkin pengen juga bikin grup tapi masih takut gitu-gitu. Bang Ridwan. Gantian. Kenapa nyorong-nyorong? Beda. Harapannya sih Wacana ya punya lagu sendiri gitu kan. Lebih bukan lebih maju lagi, misalnya mereka nih udah Wacana udah terkenal gitu kan. Jadi Ya, wah luar biasa. Di sini buat maunya di sini. rame lah, banyak beberapa Ya, yang tahu. ya maunya sih nanti setiap kota pun Wacana bisa dipanggil gitu kan. Harapannya ya bukan kita main di sini aja sih sebenarnya. Iya, Jadi kita bisa keluar kota juga. Gitu. Iya. Pengennya sih gitu. Yang Lebih banyak memproduksi lagu-lagu juga. produksi lagu sendiri gitu. Jadi Wacana nggak dianggapnya itu cuma main-main gitu. Bener-bener serius kita gitu. Bener-bener Walaupun banyak kesibukannya, kita ini banyak kesibukannya. Paling kalau ngumpul pun paling ya setelah pulang kerja gitu malam. Makanya kita pun juga senang aja. Nggak bisa pulang malam. Sama kita kan juga nggak ada basic yang bermusik banget. Jadi kayak teman-teman yang di luar sana mungkin juga terinspirasi pengen juga nih bikin grup karaokean asik-asik mungkin sama teman-temannya. Kalau menurut saya sih ya bikin aja asik, karena nggak bikin ribet kok sebenarnya. Kalau sama-sama memahami. Jadi ya kalau di luar sana ada yang mau bikin ya bikin aja, seru gitu loh. Iya, Ya, benar. nggak perlu yang bisa nyanyi, yang penting bisa entertain. Iya, Dan bisa bergoyang Iya, ya. udah bisa bergoyang. Iya dulu. Ya, harapannya itu ya, Iya. Wacana semakin dikenal, Semakin solid. benar, semakin solid, terus punya lagu sendiri, produksian sendiri gitu sih. Iya. Jadi the next Blackpink. Amin. Iya. Jenny. Masih aja. Solo. Solo ya, nanti nyanyi lagu solo ya. Lagi. Iya. Rose. Bunga. Betul juga lagi. Kenapa bunga? Keren sulit. Maaf ya. Lawak. Itu seru kan, Wacana seru sebenarnya. Jadi kalian bikin aku melawak terus. Iya, pelawak berarti. Pelawaknya berarti. Semua bisa kita. Iya. Oke, terima kasih kakak-kakak dari Makasih, Wacana, Mbak. makasih Kak Kari, Sama-sama. Kak Putri dan Kak Anggi. Semoga nanti Wacana bakal sukses ke depannya ya. Amin. Dan lagu barunya cepet keluar nih, biar supaya langsung didengar sama para penonton. Wes, mantap. Para bencana dong. Para bencana. Oh iya benar, para bencana. Buat Besti. bencana, I love you all. Oke, Tribuners para bencana. Untuk para bencana yang pengen nontonin Wacana bisa langsung dicek ya di Instagramnya ya. Di situ juga bakal update jadwal-jadwal dari para Wacana. Dan teman-teman Tribuners dan para bencana
Kalau kalian pengen punya grup musik, dicoba aja dulu. Dari kakak-kakak Wacana ini ngasih saran kayak dicoba aja dulu, yang penting sudah dicoba. Dan Wacana ini memberikan basic bahwa persahabatan itu yang paling penting. Yang penting seru dan juga jangan baperan kalau dalam berinspirasi musik. Wes, mantap. Oke, Tribuners dan para bencana, kita ketemu lagi di Obsesif selanjutnya. Bye-bye. Bye.